Akhirnya dia lanjut pas udah melakukannya lebih dari 20 menit, dia bilang gini, "Mbak, udah apa belum?" "Belum, Mas," aku bilang gitu kan. Dia ngelanjutin terus tuh, justru lebih hot sih. Lebih hot juga tuh permainannya gitu kan. Dari judul video di atas, pastinya akan mengundang banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tapi faktanya, seks pranikah di kalangan remaja sudah menjadi hal yang lazim dilakukan. Seolah-olah menjadi bukti cinta setiap pasangan. Padahal bagi kita yang menganut budaya timur, seks di luar pernikahan adalah hal yang tidak lazim untuk dilakukan. Sebagai contoh, banyak remaja yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah, tetapi mereka sudah tinggal bersama, atau istilahnya disebut kumpul kebo. Bahkan menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ada sebanyak 60% remaja yang melakukan hubungan seks pranikah di usia 16 hingga 17 tahun. Miris sih memang. Karena pada usia-usia tersebut, para remaja yang seharusnya masih harus fokus belajar malah terjerumus ke lingkungan pergaulan bebas. Tapi kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, di video ini kita mau bahas santai aja. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, kita mau disclaimer dulu bahwa dalam pembahasan ini tidak ada maksud sama sekali untuk menjelek-jelekan pihak tertentu. Video ini dibuat murni hanya untuk edukasi mengenai fenomena seks pranikah yang terjadi di zaman sekarang. Di zaman modern seperti ini, seks adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, akan tetapi tidak tabu untuk dilakukan. Ya, kita boleh sanggah statement di atas, tetapi kenyataannya itu merupakan fakta yang terjadi di zaman sekarang. Ditambah lagi dengan semakin cepatnya era perkembangan teknologi, seperti banyaknya aplikasi-aplikasi kencan yang semakin mudah diakses oleh kaum remaja. Mau main nggak? Kecil-kecil tapi mungil. Kamu masih kecil ya? Iya, Umur berapa? umur 22. Oh, 22. Gak bisa main? Berapa satu orangnya? 600. 600? 600. Kalau 2 orang? Ada diskon nggak? Boleh? Jadi berapa? Jika dibandingkan dengan generasi old seperti generasi 90-an, mungkin tingkat akses akan hal-hal yang berbau negatif di media online masih agak jarang terjadi. Karena mengingat akses internet yang begitu mahal dan masih banyak orang yang belum memiliki kemampuan untuk memiliki internet pribadi. Pada dasarnya, masa remaja adalah masa pencarian jati diri, yang dimana biasanya pada fase ini seseorang lebih cenderung memiliki rasa keingintahuan yang besar akan sesuatu. Bukan hanya rasa ingin tahunya saja yang besar, rasa penasaran untuk mencoba pun tidak kalah besarnya. Maka tak heran banyak pelajar mengalami hamil di luar nikah dan terpaksa harus menikah. Setelah menikah pun banyak dari mereka yang bercerai kembali karena belum mempunyai mental yang kuat. Selain karena faktor suka sama suka, ada juga beberapa kasus remaja yang rela menjual kesuciannya demi bisa mendapatkan uang secara instan. I want a better life. I don't want to troublesome my parents. I can pay tuition for myself. I think selling my virginity is good opportunity to change my life, become a better, rather than I giving to someone who will leave me. Faktor lainnya mungkin karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan komunikasi dua arah yang menyebabkan anak mencari kasih sayang di luar rumah. Terus pertanyaan utamanya, mengapa seks pranikah di zaman sekarang menjadi hal yang biasa dilakukan? Ya, kita kembali lagi pada poin di atas, yang dimana kemajuan teknologi juga mengambil peranan penting. Sudah menjadi rahasia umum kalau saat ini konten-konten yang berbau pornografi lebih mudah untuk diakses. Dan dari kemudahan akses yang didapat inilah menjadi salah satu faktor pendorong bagi anak-anak di bawah umur untuk mencoba tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Akibatnya, tentu saja dari hal yang sudah biasa ini dampaknya akan diikuti oleh remaja-remaja lainnya
yang dilatar belakangi oleh rasa penasaran dan ikut-ikutan semata. Dan tentu saja dari semakin banyaknya seks pranikah yang terjadi di zaman sekarang, hal ini sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi untuk dibicarakan. Malahan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh sebagian remaja sekarang. Karena pada dasarnya segala hal atau sesuatu yang sudah biasa dilakukan akan menjadi hal yang tidak aneh lagi untuk dibicarakan. Oke deh, segitu dulu ya cerita kita hari ini. Thank you for watching and see you in the next video.